Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kejadian 41 ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Saudara yang terkasih, jika memperhatikan kisah perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan liku-liku kehidupan dan diwarnai banyak penderitaan, serta kemudian ada happy ending yang dialaminya. Pemazmur berkata dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yusuf mengalami kebahagiaan di akhir hidupnya. Dari dalam gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Yusuf sudah harus mengalami penderitaan oleh karena mimpi-mimpinya dan perlakuan istimewa ayahnya yang membuat saudara-saudaranya membenci dan berkeinginan membunuhnya. Yusuf pun akhirnya dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dijual ke Mesir kepada Potifar. Berakhirkah penderitaan Yusuf, saudara? Tidak. Di rumah Potifar, Yusuf difitnah secara keji oleh istri Potifar sehingga ia harus dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman Firaun yang juga sama-sama di penjara, dan Yusuf mengartikan mimpi kedua hamba Firaun tersebut. Saudara, suatu kali bermimpilah Firaun dan tidak ada seorang pun yang berilmu di Mesir yang sanggup mengartikan mimpi tersebut. Atas informasi juru minuman, sampailah Yusuf di istana Firaun. Saudara, dengan hikmat Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi Firaun sang raja hingga akhirnya ia diangkat sebagai penguasa di tanah Mesir. Kasih dan kemurahan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di Mesir, lahirlah 2 anak laki-laki bagi Yusuf. Kejadian 41 ayat 51 dan 52, Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kebaikan dan kemurahan yang diterima dari Tuhan membuat Yusuf lupa atas segala kesukaran dan kesengsaraan di masa lalunya.
Yusuf mengalami multiplikasi berkat dalam hidupnya. Mimpi yang dialami Yusuf benar-benar menjadi kenyataan. Saudara, itu adalah upah ketekunan. Itu adalah upah dari kesabaran dan ketaatannya kepada Tuhan. Karena itu ingatlah saudara, seberat apapun keadaan kita saat ini, tetaplah kuat dan belajarlah untuk selalu taat. Sebab Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, upah dari ketaatan, ketekunan, dan kesabaran, maka Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah, walaupun kami harus melalui cabaran demi cabaran. Yang Tuhan inginkan, bagaimana kami bertahan dalam proses, bagaimana kami tekun, bagaimana kami sabar, kami taat dalam proses yang Tuhan izinkan. Tuhan ingin kami bukan hanya mengetahui, tapi Tuhan ingin kami semua mengalami kuasa kasih Tuhan itu, pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman berjalan dengan pimpinan Tuhan. Itu yang Engkau inginkan kami alami dalam iring akan Tuhan, karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Meterikan film dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku, selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku, selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah
Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soul Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soul. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soul Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.